Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Badan Kesehatan Dunia masih membahas skema distribusi dan siapa yang akan mendapatkan vaksin COVID-19 terlebih dahulu. WHO berharap distribusi akan berlangsung adil dan mampu menjangkau orang miskin. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kami akan tampilkan skema yang dibahas pemerintah berikut ini. Anda dapat melihat informasinya ada di sebelah kiri saya. Ini berkaitan dengan kebutuhan dan kemudian potensi penyediaan vaksin COVID-19. Jika kemudian semua orang di Indonesia ini harus mendapatkan COVID-19, maka harus mendapatkan vaksin COVID-19, maka dibutuhkan kurang lebih ada 273,9 juta vaksin, dan jika setiap orang estimasinya harus divaksin sebanyak 2 kali, maka kebutuhannya sebesar 547,8 juta kebutuhan untuk seluruh penduduk. Kita akan melihat kemudian dari dosis ini, kita akan melihat jumlah penduduk yang kemudian menjadi target pemberian vaksin COVID-19. Kalau menurut hitungan dari pemerintah pusat, terdapat 3,5 juta orang ataupun penduduk yang termasuk garda terdepan. Ini termasuk kemudian tenaga kesehatan yang setiap harinya berurusan dan kemudian mengurus dan berusaha untuk mengobati pasien yang terinfeksi virus corona. Kemudian ada 164,4 juta penduduk, di mana kemudian masuk dalam kategori penduduk yang berusia 18 hingga 59 tahun. Dan kemudian angka inilah yang paling tidak harus dipenuhi, harus divaksin supaya kemudian bisa mencapai herd immunity. Hitungannya adalah 60% dari total jumlah penduduk. Kemudian kalau kita bicara mengenai total seluruh penduduk Indonesia, maka akan ada kebutuhan sebanyak 273,9 juta penduduk yang harus diberikan vaksin supaya kemudian 100% bisa betul-betul diberikan vaksin supaya bisa melawan virus dari COVID-19. Dari mana saja kemudian vaksin ini akan diperoleh? Kita akan melihat informasinya, data di berikut ini. Pemirsa, kalau kita bicara mengenai 60% dari total penduduk Indonesia, maka dibutuhkan 321,8 juta dosis. Nah, 321,8 juta dosis ini akan dipenuhi vaksinnya oleh Sinopharm sebanyak 60 juta dosis, ada dari Sinovac sebanyak 227,7 juta dosis, dan kemudian 109,6 juta dosis yang datang dari Aliansi Internasional Gavi Covax Facility di bawah WHO. Kalau kemudian kita mau untuk memberikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia, maka dibutuhkan tambahan sebanyak 219,2 juta dosis, di mana kemudian ditambah dengan vaksin 150,8 juta dosis. Ini berasal dari sumber lain seperti AstraZeneca dan kemudian dari ICL dan lain-lain. Tentu saja kita juga berharap bahwa vaksin merah putih juga bisa selesai pada waktunya supaya kemudian bisa menambah jumlah dosis yang dibutuhkan untuk bisa betul-betul memvaksin seluruh rakyat Indonesia yang kemudian berjumlah 278,8 juta penduduk. Namun demikian pemirsa, informasi penting yang perlu kami sampaikan bahwa kemudian meskipun ada vaksin akan mulai didistribusikan pada tahun depan, namun kemudian seperti kata Erick Thohir bahwa adanya vaksin ini tidak menyelesaikan protokol kesehatan, penggunaan maupun perilaku 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak, tetap harus dipraktekkan sehari-hari, paling tidak selama 2 tahun, hingga seluruh vaksin didistribusikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, untuk membahas lebih dalam skema distribusi vaksin yang sedang digagas oleh dunia global dan Indonesia. Kami telah tersambung dengan kandidat doktor dalam bidang kebijakan dan keamanan kesehatan masyarakat dari Universitas Griffith Australia, ada Diki Budiman. Pak Diki, selamat pagi. Pagi Mas Kevin, selamat pagi. Ya, baik Pak Diki, vaksin ini memang belum tersedia, diperkirakan baru awal tahun depan adanya. Tapi kemudian kita sudah berbicara bagaimana kemudian idealnya proses distribusi dari vaksin ini. Bagaimana kemudian skema di dunia global, siapa yang seharusnya menjadi target di vaksinasi ini sebetulnya Pak Diki? WHO itu sudah membuat satu yang disebut dengan COVAX inisiatif ya, yang tadi juga Mas Kevin sudah menyinggung bahwa ada
beberapa produk vaksin dari COVAX inisiatif ini yang di bawah WHO ini yang akan juga atau Indonesia ikut kerjasama dalam kegiatan ini atau inisiatif ini karena sudah ada 172 negara. Nah, WHO sendiri dengan Gavi dan CEPI ya, ini semua mereka sudah membuat skema di mana yang menjadi prioritas utama adalah tenaga kesehatan. Kemudian usia atau penduduk atau dengan usia lebih dari 65 tahun plus yang di bawah itu bila memiliki komorbid. Jadi 3 kriteria ini yang dicanangkan oleh WHO dan ini totalnya pada akhir 2021 itu diharapkan akan diberikan sekitar 2 miliar pada 2 miliar penduduk dunia. Ya, ini yang tahapan di skema global, Mas Kevin. Pak Diki, berarti setelah tenaga kesehatan yang harus divaksinasi selanjutnya adalah orang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Apakah ada kriteria tertentu seperti kemudian rentang usia tertentu ataupun hal-hal lain? Jadi yang kalau bicara skema global atau yang dicanangkan WHO, usia yang selain tadi yang tenaga kesehatan, kemudian usia lebih dari 65 tahun, kemudian usia di bawah 65 tahun, walaupun dewasa muda, tapi memiliki komorbid seperti ada penyakit jantung, hipertensi, diabetes, ataupun ginjal dan lain sebagainya. Nah ini yang total itu 2 miliar ini. Dan ini tentu saat ini dengan COVAX inisiatif ini, saat ini belum tercukupi karena baru ada sekitar 9 kandidat vaksin yang ada dalam inisiatif global ini dan saat ini ada 9 lagi yang sedang dijajaki dan mudah-mudahan ini sebetulnya yang produk yang kita yang Sinovac ini juga bisa yang kerjasama kita dengan China ini bisa jadi bagian dari program inisiatif global ini karena kalau ini jadi bagian program global artinya pada akhirnya nanti mendapat approval dari WHO dan termasuk prekualifikasi. Artinya kan standar keamanan dan efektivitasnya juga jadi lebih mendapat pengakuan secara global. Ya, Pak Diki, apakah pedoman dari WHO ini harus diikuti oleh seluruh negara? Ini tentu secara global kita harus ikut itu, tapi tentu untuk Indonesia kita bisa membuat atau menambah beberapa hal yang bersifat baik itu konteks nasional maupun lokal ya. Karena ini penting sekali kolaborasi ya dalam satu strategi global sinergi ini sangat penting. Jadi dalam prinsip global health security tidak ada negara yang bisa mengatasi pandemi ini sendiri ya. Ini kita harus semua bersama, itu sebabnya ada inisiatif global ini sehingga kepatuhan atau keikutsertaan dalam satu pedoman global ini sebagai anggota WHO ya kita harus ikuti. Tentu dengan penambahan beberapa yang sifatnya penyesuaian di Indonesia. Baik, Pak Diki, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro Pagi Prime Time akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, kembali kita berdialog bersama epidemiolog Diki Budiman. Pak Diki, kalau kita berbicara mengenai proses distribusi vaksin di Indonesia, tantangan kemudian yang harus dihadapi di dalam proses distribusi ini seperti apa, Pak Diki? Tantangan terutama di sisi transportasi ya, selain juga dari sisi logistik ya, penyediaan. Jadi kita tahu bahwa Indonesia ini kan negara kepulauan, walaupun Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan ini sudah punya pengalaman luar biasa banyak kesuksesan dari program imunisasi ya. Dari mulai dulu kita pernah lihat atau dengar istilah Pekan Imunisasi Nasional dan banyak sekali. Nah, tapi karena ini adalah
program mungkin terbesar ya dalam sejarah Indonesia lah, dalam satu program imunisasi dengan jumlah penduduk yang besar dan target yang tentu besar. Nah, aspek kepulauan, kendala geografis ini akan harus diperhitungkan ya, harus diperhitungkan dalam strategi yang kita akan susun. Kemudian juga termasuk dalam SDM ya, termasuk dalam transportasi, termasuk juga dalam penyimpanan ya, penyimpanan vaksin ini. Karena akan sangat tidak berhasil ketika yang disebut dengan rantai dingin ya, tahapan rantai dingin ini gagal ya, dari mulai bukan hanya transportasi di Indonesia saja, tapi misalnya dari produk negara pemproduksinya ke sini, termasuk kita distribusi ke wilayah. Nah, ini tahapan rantai dingin adalah hal yang sangat krusial dalam satu program imunisasi. Pola pemberian vaksin ini harusnya seperti apa nih Pak Diki? Pola pemberian, maksudnya dosisnya atau skema strateginya, Mas Kevin? Skema dan strateginya Pak Diki. Jadi begini, sekali lagi dalam pengendalian pandemi COVID-19, vaksin dari COVID-19 itu bukan solusi tunggal, satu diketahui itu. Kemudian artinya dia menjadi bagian dari strategi yang sifatnya fundamental, yaitu 3T dan 3M. Ya. 3T ini yang kita harus perkuat saat ini sampai dengan nanti walaupun sudah ada vaksin ditemukan. Karena data ini akan menjadi dasar ya, yang mana surveillance ini dari testing akan menjadi dasar untuk penyusunan strategi imunisasi kita. Tanpa ada data yang kuat, maka strategi yang kita susun untuk program imunisasi nanti ini akan sangat lemah karena kita harus memprioritaskan dengan keterbatasan jumlah vaksin yang awal ini, target mana terlebih dahulu yang kita berikan, daerah mana terlebih dahulu yang kita berikan. Nah, ini akan sangat berdasarkan pada data surveillance ya, yang tentu dalam hal ini sekali lagi aspek testing yang harus kita perkuat. Kemudian yang harus diketahui juga bahwa ini akan ada 2 kali pemberian, sehingga ini harus betul-betul diperhitungkan aspek dari prioritas penerima dari vaksin ini. Baik, apakah kemudian kalau kita sudah mencapai herd immunity ini bisa dikatakan sudah aman dari infeksi virus corona, Pak Diki? Ada teori begini terkait dengan pandemi COVID-19 dan saya salah satu yang meneliti ini sebagai peneliti pandemi. Jadi karakter dari pandemi COVID-19 ini lebih banyak dikaitkan atau dianggap relatif sama dengan karakter pandemi flu Spanyol 100 tahun lalu. Nah, di mana kita tahu itu disebut dengan ibu atau biang dari segala pandemi itu di yang 1918, 1920 itu. Nah, karakter dari COVID-19 ini leluhurnya 4 itu menjadi endemik, artinya menjadi virus atau penyakit yang akhirnya selalu ada di dalam kehidupan manusia. Nah, dalam kaitan COVID-19 ini, herd immunity ini teoritisnya harus dicapai 2 dari 3 orang itu harus divaksinasi. Namun yang menjadi kendala di COVID-19 ini daya kekebalan atau antibodi yang dimiliki ini tidak bertahan lama dan dia menurun seiring waktu dan diperkirakan dengan vaksin pun akan bertahannya paling lama 2 tahun. Artinya harus ada program vaksinasi yang sifatnya jangka panjang. Nah, oleh karena itu capaian herd immunity ini saya sebagai epidemiolog masih harus kita berhitung cermat lah. Karena tergantung pada efikasi ya yang vaksin, terutama gelombang pertama ini kita prediksi rata-rata tidak akan di bawah 70%. Sehingga sekali lagi yang harus dilakukan adalah kombinasi dari vaksin ini dengan 3T dan 3M itu. Epidemiolog Diki Budiman, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.